إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya, nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terutama nikmat taufik. Tanpa itu semua mustahil kita bisa berada di atas ketaatan. Semua ketaatan yang bisa kita wujudkan itu adalah anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan taufik untuk kita semua. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita sampai ke pertemuan yang ke-16 pada malam hari ini, alhamdulillah, membahas tentang kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya tentang segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang sahih dari beliau, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang beliau tulis. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Wajib bagi kita meyakini adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan itu hak, hakiki. Ya, karena sebagian kelompok tidak meyakini adanya azab kubur, mereka menolak adanya adab kubur. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari adab kubur ini dan mengajarkan doa kepada para sahabat untuk berlindung dari adab kubur sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan kita bawakan riwayatnya. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Nabi SAW memerintahkan untuk beristi'adzah dari adab kubur, dari fitnah kubur di setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun. Fitnah kubur, ujian di dalam kubur atau ujian atau pertanyaan, ujian yang disampaikan oleh dua orang malaikat di dalam kubur itu hak, hakiki. Wa su'alu munkar wa nakirin haqqun. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita kelak setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang diajukan oleh keduanya itu adalah hak. Man rabbuka
wa ma dinuka wa man nabiyyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan ketiga pertanyaan ini jamaah sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan para ulama tidak bisa dijawab kecuali dengan iman yang benar dan amal saleh. Sekalipun seseorang menghafal jawaban dari pertanyaan ini ketika di dunia, namun jika imannya tidak benar, dia tidak berada di atas tauhid, atau bahkan dia tidak beramal saleh, naudzubillah, tidak mampu dia akan menjawab ketiga pertanyaan ini. Sekalipun diberitahukan dari atas kubur, karena kata para ulama, tiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan keimanan yang benar dan amal saleh. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, kebangkitan setelah kematian itu hak, benar, hakiki, akan terjadi pada setiap kita. Wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fi sur, itu ketika malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala melakukan tugasnya, dia meniup sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Ini nas yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang adab kubur dan nikmat kubur. Karena beliau rahimahullah taala di sini mengatakan wa adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Azab kubur dan nikmat di alam kubur itu hak, benar adanya, hakiki. Terkait azab dan nikmat kubur ada dua pembahasan, saya bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama kita akan berbicara tentang dalil-dalilnya terlebih dahulu, kemudian nanti ada beberapa masail, permasalahan yang terkait dengan azab dan nikmat kubur ini. Dalil yang berbicara tentang azab kubur dan nikmat kubur itu banyak sekali jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an maupun apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Firaun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya, ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan petang. Setiap pagi dan petang, di setiap saat ditampakkan oleh azab api neraka kepada mereka. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan kelak ketika hari kebangkitan dikatakan, masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Ya, sini para ulama berdalil dengan ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini azab sebelum hari kebangkitan, sebelum di neraka. Mereka sudah lebih dulu diazab, Fir'aun dan para pengikutnya. Kata para ulama, ini adalah bentuk azab di alam barzakh, di alam kubur yang akan dialami oleh mereka. Dalam hadis Al-Barra bin Azib, hadis yang panjang, ya, disebutkan bahwasanya setelah mereka, orang-orang kufar termasuk orang-orang munafikin, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka disebutkan dalam hadis tersebut, an kadzaba 'abdi, ada suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku ini sudah berdusta, dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka
dia berhak untuk diazab. Dikatakan kepadanya, afrishu lahu minan nar, berikan dia tempat tidur dari neraka, na'udzubillah. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu untuk dia, pintu menuju neraka. Pintu neraka itu dibukakan. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia akan dihimpit di dalam kuburannya, na'udzubillah, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya itu saling berhimpitan seperti ini. Wallahu alam, hakikatnya seperti apa kita tidak bisa mengetahuinya karena ini sudah beda alam, ya, alam barzakh. Ya, yang jelas seperti itu Rasulullah SAW mengabarkan tentang siksa yang akan didapatkan oleh mereka, na'udzubillah. Intinya ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya azab kubur itu nyata, hak. Adapun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu." Andai kata engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan atau mencabut nyawa orang-orang kafir. Ini jelas ketika mereka memasuki alam barzakh sebelum hari kebangkitan, sebelum neraka. Yadribuna wujuhahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka orang-orang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, punggung mereka juga dipukul. Depan belakang dipukul oleh para malaikat. Itu ketika mereka dicabut nyawanya. Artinya mereka sudah memasuki gerbang alam barzakh. Itu sudah langsung diazab. Nauzubillah. Wa dzuqu 'adzabal hariq. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Sebagian ulama tafsir menyebutkan azab yang membakar ini azab di alam barzakh sebelum azab di akhirat kelak. Nauzubillah. Sudah diazab lebih dulu orang-orang kafir di alam barzakh. Adapun dalil dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini sangat banyak sekali. Saya bawakan beberapa di antaranya. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan matahari telah terbenam. Fasami'a sautan, maka tiba-tiba Nabi SAW mendengar suara yang sangat jelas sekali bagi beliau, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lantas Nabi SAW bersabda, Yahudun tu'adzabu fi quburiha. Ini adalah suara seorang Yahudi yang sedang diazab di dalam kuburnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam syarah hadis ini disebutkan Nabi SAW mendengar suara malaikat yang sedang mengadab, atau kemungkinan dia mendengar suara teriakan Yahudi yang sedang diadab ini. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan ketika seseorang gagal menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, atau ketika seseorang diadab di dalam kuburnya, ya, yudrabu darbatan baina udhunaihi, maka dia dipukul dengan palu gada oleh malaikat, ya, antara kedua telinganya, berarti ini kepalanya ini dipukul. Fayasihu sayhatan, lantas dia berteriak dengan satu teriakan, ya, la yasma'uha illa tsaqalain, yasma'uhu atau yasma'uha kullu man yalihi illa tsaqalain. Semua yang ada di sekitar mayat yang sedang diadab tersebut mendengar suara pukulan tersebut kecuali manusia dan jin. Itu yang tidak bisa mendengar. Semua yang ada di sekitar mayat yang sedang diadab tersebut, ya, mendengar teriakan tersebut kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, andai kata tidak mengkhawatirkan kalian, artinya andai kata saya tidak khawatir kalian hidup kalian akan tidak enak lagi, tidak enak tidur, tidak enak makan,
niscaya saya akan meminta Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau terwujud beliau khawatir para sahabat itu tidak enak makan, tidak enak tidur. Ya, mengerikan. Itu sekali lagi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak. Ada. Dalam riwayat yang lain, nah ini itu tadi dalil yang berbicara tentang azab kubur. Yang sebaliknya ada juga nikmat di dalam kubur, di alam barzakh. Jamaah sekalian, sebelum nikmat di akhirat, sebelum nikmat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'mini", sesungguhnya arwahnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, ta'irun yu'laqu fi syajaril jannah. Allah jadikan arwahnya orang-orang beriman itu, orang-orang yang bertauhid, yang nanti akan masuk surga. Sebelum hari kebangkitan, Allah jadikan arwah mereka dalam wujud burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Dalam syarah hadis ini disebutkan burung-burung tersebut makan dari buah-buahan di surga. Hatta yarji'a ila jasadihi yawma yub'atsu, sampai dan kenikmatan tersebut didapatkan oleh arwahnya orang beriman tersebut sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti ruhnya akan dikembalikan ke jasad mereka masing-masing, kemudian mereka dibangkitkan untuk menghadapi hisab, dan pada akhirnya nanti mereka akan dimasukkan kembali dengan ruh dan jasadnya yang sempurna. Ya. Hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ketika orang-orang yang beriman, bertauhid, mati di atas tauhid, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arwahnya itu, ruhnya itu Allah jadikan seperti wujud burung. Dalam riwayat yang lain disebutkan ruh mereka Allah tempatkan di tubuh burung-burung di surga. Jadi mereka terbang ke sana kemari di surga. Dan ini sahih. Ini arwahnya orang-orang bertauhid, orang-orang beriman secara umum. Mereka berada di pohon-pohon surga. Ada hadis yang lain yang menyebutkan secara khusus arwahnya orang para syuhada. Mereka berada di dalam tubuh burung-burung di surga. Dan ketika mereka keliling ke sana kemari di dalam surga, menikmati apa yang bisa dimakan oleh burung-burung tersebut di surga, ketika mereka kembali beristirahat, mereka dibuatkan sangkar oleh Allah Subhanahu wa taala, sarang-sarang yang indah yang bergelantungan di arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis. Tapi ini arwahnya para syuhada. Adapun arwahnya orang-orang beriman secara umum, orang-orang yang bertauhid, disebutkan dalam hadis ini mereka dalam wujud burung yang berada di pohon-pohon surga. Artinya apa? Nikmat di alam barzakh itu hak bagi orang-orang yang beriman, nyata. Dalam hadis yang lain disebutkan, dan hadis ini menguatkan hadis yang sedang kita baca, setelah seorang mukmin yang bertauhid dan dia beramal saleh, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari, nanti orang yang beriman ketika ditanya, mereka mampu menjawab pertanyaan dan mereka bersyahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis Bukhari disebutkan seperti itu. Itulah maksud apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul ats-tsabit, al-qaul ats-tsabit, ucapan yang kokoh, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dunia ketika menjelang dia diwafatkan, artinya dia akan mati di atas la ilaha illallah Subhanahu wa taala, tidak murtad, tidak menjadi orang kafir. Dan di akhirat juga akan dikokohkan orang-orang beriman.
Tafsiran para ulama, mereka akan mampu menjawab pertanyaan malaikat ketika di alam barzakh. Setelah mereka mampu menjawab dan bersyahadat, dalam riwayat yang lain disebutkan fayufsahu lahu qabruhu madda basarihi. Allahu akbar. Maka seketika itu pula kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Dalam riwayat Al-Barra bin Azib disebutkan ada suara yang berfirman dari atas, fa'afrishu lahu minal jannati, berikan dia tempat tidur dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju surga. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis ini, ya, setelah dia ditanya dan dibukakan pintu menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya dinaikkan kembali. Jadi ketika seorang mukmin itu diwafatkan, ruhnya dicabut, ruhnya dibawa malaikat ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan untuk dibawa kembali ke jasadnya. Setelah dikembalikan ke jasadnya, barulah dia ditanya oleh malaikat. Setelah ditanya oleh malaikat, maka arwahnya Allah kembalikan, Allah jadikan dia menikmati surga dalam bentuk jasad seekor burung. Tentu kenikmatannya belum sempurna. Nanti Allah akan sempurnakan setelah ruhnya ini dikembalikan ke jasad lagi, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian setelah itu dimasukkan kembali ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang lebih sempurna. Dan ini kenikmatannya lebih sempurna kata para ulama. Ala kulli hal, orang-orang yang beriman merasakan kenikmatan di dalam kuburnya, orang-orang yang bertauhid. Tentu orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh. Yang menjadi syahid dari hadis-hadis yang kita bawakan ini menunjukkan bahwasanya azab dan nikmat kubur itu hak, nyata. Kemudian Nabi SAW juga sangat menekankan permasalahan ini, bahwasanya kita akan menghadapi fitnah kubur. Kemungkinannya cuma dua, siksa kubur atau nikmat kubur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat sebuah doa yang bahkan sebagian ulama mewajibkan doa ini diucapkan setelah tasyahud sebelum salam. Sebagian ulama mewajibkan karena Nabi memerintahkan. Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud, ya sebelum salam, falyasta'idz billahi min arba'. Sebagian ulama mengatakan juga ini disunnahkan untuk doa ini diucapkan setelah tasyahud awal. Ya. Karena hadisnya berbunyi idza tashahhada ahadukum. Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud, falyasta'idz billahi min arba', maka hendaklah dia berlindung dari 4 hal. Apa itu? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ini satu. Wa min adzabil qabri. Ini yang kedua. Dari azab kubur ya Allah, aku berlindung kepadamu. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan yang menyebabkan kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnatul mamat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan fitnah ketika kita hendak dicabut nyawa kita. Karena nanti disebutkan syaitan akan datang menggoda, merayu kita untuk murtad, na'udzubillah. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah menjelang kematian itu. Itu waktu-waktu yang sangat krusial. Syaitan dan iblis akan mengerahkan semua kemampuannya demi membuat kita tergelincir di akhir hayat kita.
demi menjadikan kita su'ul khatimah, mati di atas su'ul khatimah. Di situ kita sangat butuh sabat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnah menjelang kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya fitnah di dalam kubur, ya, ujian di dalam kubur itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, atau setara atau mirip dengan fitnah dajjal. Disebutkan dalam hadis demikian, hadis Asma binti Abi Bakar. Ya. Innakum fil qabri tuftanuna. Innakum tuftanuna fi kuburikum, ya, mithla au qariban min fitnatil masiihid dajjal. Sesungguhnya kalian akan mendapati ujian fitnah di dalam kubur kalian yang mirip atau setara dengan fitnah dajjal. Allahu Akbar. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan semenjak Allah menciptakan, ya, semenjak zamannya Adam alaihissalam, ya, tidaklah Allah memunculkan fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita ditanya di alam barzakh jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melupakan doa ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadzal du'a kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ucapkan setelah tasyahud ini, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat Al-Qur'an. Kita tahu Rasulullah sangat perhatian ketika mengajarkan Al-Qur'an, huruf per huruf, kalimat per kalimat. Ya. Maka doa ini saking Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa, Rasulullah mengajarkannya seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Maka sebagaimana kita wajib mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita pun wajib mempelajari doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Baik. Selanjutnya ada beberapa masail terkait azab kubur dan nikmat kubur ini, dan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Yang pertama, Ahlus Sunnah meyakini anna azabal qabri wa na'imahu waqi'un 'ala ar-ruhi wal badani ma'an. Bahwasanya azab kubur termasuk juga nikmat kubur ini akan dirasakan oleh jasad dan ruh bersamaan. Karena sebagian orang mengatakan hanya ruh saja yang akan merasakan azab atau nikmat kubur itu. Dan ini dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi azab kubur atau nikmat kubur ini terjadi pada ruh dan jasad. Ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Disimpulkan oleh para ulama, azab kubur atau nikmat kubur itu akan dirasakan oleh ruh dan jasad. Kalau muncul pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya kita bongkar kuburannya orang kafir, kita melihat tulang belulang biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Jawabannya apa? Yang kita lihat itu adalah jasad di alam dunia. Sementara orang-orang yang sudah meninggal ini sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Maka tidak bisa kita menganalogikan dua dimensi yang berbeda ini. Artinya alam barzakh dengan alam dunia ini dua alam yang berbeda.
Dua alam yang berbeda. Taib. Kemudian yang kedua, inna adzabal qabri bin nisbati lil kafiri daim. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya orang-orang kafir mengalami adab kubur secara terus-menerus. Ghairu munqati, tidak ada putus-putusnya. Ini berdasarkan dalam ayat tadi yang kita baca tentang Fir'aun dan pengikutnya dalam surat Ghafir ayat yang 36. Sampai nanti hari kiamat, hari kebangkitan. Di hari kebangkitan mereka diadili, kemudian mereka akan dimasukkan kembali ke dalam neraka jahanam kekal abadi, na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi orang-orang kafir azabnya terus menerus di alam barzah ya. Azabnya terus menerus di alam barzah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan dalil-dalil. Kemudian yang ketiga, adzabul qabri li ba'dil usati mustamirratun ila yaumil qiyamah. Berdasarkan dalil-dalil, ternyata kita dapati sebagian ahli maksiat dari kalangan orang-orang muslim, ternyata mereka juga nanti ada yang akan diazab di kuburnya terus menerus sampai hari kebangkitan. Semoga Allah melindungi kita. Ini orang muslim diazab di dalam kuburnya sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Ada. Kalau kita teliti dalil-dalil dalam masalah ini. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitul lailata rajulaini. Malam ini aku bermimpi, aku didatangi oleh dua orang malaikat. Nah, ini hadisnya panjang sebenarnya hadis ini. Qala, dua orang malaikat itu berkata, alladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzdzabun. Jadi dalam mimpinya tersebut Rasulullah SAW diajak oleh dua orang malaikat. Di suatu tempat Rasulullah melihat seorang laki-laki, ya, dia duduk, kemudian ada seorang yang berdiri. Seorang yang berdiri ini membawa besi, kail seperti ini. Dulu orang Arab sering menggunakannya untuk menggantung daging. Kemudian tiba-tiba malaikat itu merobek ini syidquhu. Ya, setelah dirobek yang bagian yang ini, kemudian di sebelahnya dirobek lagi. Setelah selesai dirobek, yang ini normal kembali, yang sebelah ini normal kembali. Dirobek lagi, yang ini normal lagi. Begitu seterusnya. Sebutkan dalam hadis, mereka adalah kadzdzabun, para pendusta, orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Yakdzibu bil kadzbati, dia berdusta dengan satu kedustaan. Tuhmadu anhu hatta tablughal afaq, kedustaannya itu menyebar, viral. Sekedar main share saja langsung kedustaan menyebar. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia disiksa dengan cara seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan. Ini berarti azabnya ini terjadi sebelum hari kebangkitan, yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hanya gara-gara satu kedustaan yang dia sebarkan. Ini bukan perkara sepele jemaah sekalian. Jangan, hati-hati dengan berita yang kita share. Hati-hati. Apalagi fitnah yang menyangkut kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, yang menyangkut kehormatan seorang ahlus sunnah, apalagi ustadz ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah yang kita nodai kehormatannya, kita bicara dengan kalimat dusta, kemudian menjadikan banyak orang terfitnah. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala.
Ada seorang laki-laki, dia yajurru izarahu, sarungnya itu isbal, isbal sampai menggerus tanah. Ya pakaian kemewahannya, pakaian kebanggaannya. Dan dia menyeret-nyeret pakaiannya tersebut dengan sombong. Tiba-tiba khusifa bihi, tiba-tiba dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia diazab di dalam perut bumi itu, ya. Dibolak-balik diazab ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi intinya ada juga hadis yang lain, insyaallah nanti akan kita bawakan, kisah tentang pelaku namimah dan seseorang yang tidak terlalu perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya. Dia enggak terlalu peduli dengan yang namanya najis gitu, ya. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan seranting pohon begitu dengan harapan Allah meringankan azabnya, karena dia sedang diazab, kata Rasulullah SAW. Berarti dia seorang muslim, dan sedang diazab gara-gara yang satunya suka melakukan namimah, adu domba, kesana kemari mengadu domba orang. Yang satu lagi tidak terlalu perhatian dengan kesucian dirinya, jasmaninya dan pakaiannya. Dia tidak berhati-hati dari najis. Gara-gara itu dia diazab. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sahih, pezina itu juga akan diazab di alam barzakh, ditempatkan di dalam tungku, kemudian dibakar dari bawah gitu. Kemudian pemakan riba, dia disiksa di dalam sungai darah. Hadis sahih menyebutkan tentang itu. Itu azab yang menimpa mereka sebelum hari kebangkitan, sebelum surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur. Masail berikutnya terkait dengan nikmat dan azab kubur. Qala ba'du ahli al-ilmi azabul qabri lil usati muaqqat. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya azab bagi orang-orang yang beriman, pelaku maksiat, ahli maksiat di alam barzakh itu temporer sifatnya, tidak terus-menerus. Jadi ada di antara orang-orang beriman kelak, orang-orang muslim di alam barzakh diazab terus-menerus, bagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Ada juga di antara mereka yang akan diazab, tapi azabnya itu sementara, tidak terus-menerus sampai hari kebangkitan. Para ulama mengatakan yang demikian ini qiyasan ala adzabil muwahhid finnar, karena kelak di akhirat ketika Allah menentukan siapa di surga dan di neraka, sebagian orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka, semoga Allah melindungi kita dari neraka, kelak mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau azab di akhirat nanti bagi orang-orang yang masih ada tauhid dalam hatinya, itu azabnya tidak terus-menerus, maka demikian pula dengan azab di dalam kubur, tidak terus-menerus. Ini kata para ulama. Kemudian ada juga athar dari sebagian salaf yang menyebutkan hal ini, bahwasanya seorang mukmin kalaupun dia diazab
akibat dosa-dosanya di alam kubur, azabnya itu akan di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di stopnya azab bagi orang-orang tersebut ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Yang pertama, bihasanatin istamarrat ba'da mautihi. Boleh jadi ya, ada pahala yang mengalir untuk dia setelah dia meninggal. Jadi dia meninggal bawa dosa, dosa tersebut berhak layak untuk diadab di dalam kuburnya, diadab. Jadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamah wal afiyah. Tiba-tiba ada aliran pahala untuk dia setelah dia meninggal. Nah, pahala ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghentikan azabnya. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ihda'u thawab uhdiya lahu min al-amal as-salih. Boleh jadi azabnya itu dihentikan karena ada di antara keluarganya, anaknya atau temannya yang baik hati menghadiahkan untuk dia pahala, misalkan pahala sedekah yang ada dalilnya itu pahala, kita bersedekah atas nama mayit itu ada dalilnya sampai pahalanya. Kita melakukan haji atau umroh atas nama orang yang sudah meninggal, ini ada dalilnya sampai pahalanya. Ya. Boleh jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghentikan azabnya. Atau kemungkinan yang ketiga, istighfarun au du'aun min waladihi au ghairihi. Boleh jadi dihentikan azab kuburnya karena istighfar dari anaknya. Anaknya memohonkan ampun untuk misalkan kedua orang tuanya ini. Au du'aun min waladihi, atau anaknya mendoakan agar Allah merahmati orang tuanya di dalam kuburnya. Atau didoakan oleh orang lain, oleh temannya misalkan, oleh keluarganya yang lain, oleh kerabatnya. Ini pentingnya kita memperbanyak teman-teman orang saleh, orang-orang berilmu dan orang-orang saleh. Jamaah. Atau kemungkinan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala murni dengan rahmatnya akan mengampuni dia dan akan menyetop azab kuburnya. Murni dengan rahmat Allah, mahdu afwillahi lahu. Allah merahmati dia, memaafkan dia. Tayyib. Namun yang paling kuat, perkara yang bermanfaat untuk mayit di alam barzakh yang paling kuat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah doa dari anak yang saleh. Ini melebihi amalan yang lainnya. Misalkan ada yang berhaji, labbaik Allahumma an fulanin. Misalkan ada seorang anak, dia berhaji untuk orang tuanya yang sudah meninggal, atau umroh untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Berdasarkan dalil ini sampai. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang saya dengarkan langsung penjelasan beliau, tidak ada yang sehebat doa dari anak. Karena hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam sudah meninggal, sudah mati, maka putus sudah. Keran pahalanya putus, keran amalnya putus, kecuali melalui 3 sumber. Ya. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Jadi ketika dia masih hidup dia pernah berinfak, bersedekah. Sedekah tersebut bermanfaat sampai ketika dia diwafatkan masih bermanfaat untuk orang lain. Misalkan dia nyumbang untuk bikin sumur bor di masjid misalkan, yang airnya digunakan terus-menerus untuk berwudu oleh kaum muslimin, atau dia menyumbang di masjid, yang masjid tersebut terus-menerus digunakan untuk sholat, ta'lim dan terus dan amal-amal ketaatan lainnya. Nah, ini sedekah jariyah.
amalannya ini pahalanya ini ngalir. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Selama ilmunya diamalkan dan bermanfaat, selama itu pula dia akan mendapatkan aliran pahala sekalipun dia sudah meninggal. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aw waladin salihin yad'u lah." Atau dari anak yang saleh yang berdoa untuknya. Rasulullah tidak bersabda, "Aw waladin salihin ya'malu lahu." Perhatikan, Rasulullah tidak bersabda atau anak yang soleh yang beramal untuk dia, untuk si mayit. Rasulullah bersabda apa? Awaladin salihin yad'u lahu, yang berdoa untuk si mayit. Ini yang paling kuat, yang paling bermanfaat untuk si mayit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun dalil-dalil yang lain menyebutkan seseorang misalkan dia berinfak, dia bersedekah. Sedekah ini ya Allah, pahalanya saya jadikan untuk si fulan. Sedekah ini atas nama si fulan. Ini dalil menyebutkan sampai pahalanya. Ya. Demikian pula dengan haji, umrah. Secara umum amalan badaniyah itu disebutkan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan sampai pahalanya. Ya. Namun tidak diriwayatkan dari Rasulullah ataupun para sahabat mereka menghadiahkan misalkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada riwayatnya dari Rasulullah dan para sahabat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tidak sampai. Ya, hadiah pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Ini Imam Syafi'i berkata demikian. Ala kulli hal, namun seseorang dia bisa berdoa. Dan ini yang terbaik, ini yang paling kuat dampaknya. Dia beristighfar untuk kedua orang tuanya, untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk temannya yang sudah meninggal. Dia berdoa agar Allah merahmatinya di alam kubur. Itu insya Allah akan bermanfaat. Karena pada hakikatnya seseorang itu beramal untuk dirinya. Amal itu hukum asalnya untuk dia. Ya. Sebagaimana dosa orang lain tidak akan kita pikul, demikian pula kita tidak akan mendapatkan amal yang dilakukan oleh orang lain. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Baik. Namun perbanyak doa. Itu yang berdasarkan hadis yang sahih. Itu yang insya Allah bermanfaat untuk kedua orang tua kita yang sudah lebih dulu diwafatkan. Kemudian yang kelima, alladzina la yu'adzabuna fil qabri. Ada beberapa orang yang tidak akan diazab di dalam kubur berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Siapa mereka? Pertama, orang yang mati syahid. Dalam hadis disebutkan yujaru min adzabil qabri. Mereka akan dilindungi dari adab kubur, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan dihukumi marfu' oleh para ulama. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka dia akan aman dari azab kubur. Dulu para sahabat menjuluki suratul Mulk ini dengan Al-Mani'ah. Dijuluki dengan Al-Mani'ah, pencegah azab kubur. Ini amalan yang bisa kita amalkan. Jadi yang pertama tadi orang yang mati syahid, kemudian yang kedua orang yang mendawamkan, merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Kemudian yang ketiga, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab finnar. Orang yang meninggal gara-gara sakit perut, ini juga tidak akan diazab di kuburnya. Hadis Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Siapa yang dibunuh atau meninggal karena sakit perutnya, falan yu'adzab finnar, dia tidak akan diazab di neraka. Ini adalah beberapa orang yang akan aman dari azab kubur. Kemudian terkait fitnah kubur, kalau tadi itu azab kubur ya. Fitnah kubur beda. Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, ini yang akan diazab kubur. Fitnah kubur boleh jadi yang pertama berupa
semua perkara-perkara yang menakutkan di alam barzakh. Contoh misalkan disebutkan dalam hadis, ada himpitan di dalam kuburan itu akan dialami oleh setiap orang yang beriman, siapapun dia. Bahkan sahabat yang mulia tidak selamat dari himpitan ini. Rasulullah SAW bersabda, inna fil qabri ladaqatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Sesungguhnya di dalam kubur itu ada satu himpitan, tidak ada yang selamat. Andai kata ada orang yang bisa selamat dari himpitan tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, yang mati syahid. Ketika meninggalnya, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Itu pun kata para ulama berdasarkan hadis ini, Sa'ad tidak selamat dari himpitan tersebut. Apalagi kita jemaah sekalian. Itu saat yang sangat mengerikan. Ini termasuk fitnah kubur. Namun kata para ulama, himpitan ini berlaku sementara. Ini ibarat rasa sakit atau musibah yang menimpa seorang mukmin ketika dia masih hidup. Ketika kita masih hidup, kadang-kadang kita tertimpa sakit, ini menghapuskan dosa kita. Nah, di dalam kubur juga nanti ada perkara-perkara yang akan menghapuskan dosa orang-orang mukmin. Salah satunya ini, ada himpitan nanti di dalam kubur itu. Namun dia sifatnya sementara. Setelah mukmin bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka Allah akan melapangkan kuburan mukmin tersebut sejauh mata memandang. Perkara mengerikan lainnya, dan dia termasuk fitnah di dalam kubur, adalah ketika kita bertemu dengan dua orang malaikat yang akan bertanya. Dalam hadis disebutkan dua orang malaikat ini bernama Munkar dan Nakir. Sifat-sifat fisiknya, ciri-cirinya disebutkan dalam hadis, aswadani azraqani. Masing-masing keduanya dia berwarna hitam dan biru. Wallahu alam seperti hakikatnya seperti apa. Dia hitam dan biru. Tentu ini akan sangat mengerikan sekali. Rasulullah yang berkata seperti itu wajib kita meyakini. Bentuk fitnah yang kedua adalah pertanyaan kubur itu sendiri jamaah. Pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang kita maksudkan tadi, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban aw mithla fitnatil masiihid dajjal. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan mengalami fitnah di dalam kubur, yang fitnah tersebut mirip atau setara dengan fitnah Dajjal. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah ini. Al-Bukhari, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bagi orang-orang yang merutinkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang tadi berlindung dari 4 perkara, kita ucapkan sebelum salam, setelah tasyahud, insyaallah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur ini. Baik. Saya sebutkan secara ringkas beberapa masail terkait fitnah kubur. Yang pertama, fitnah kubur ini hak, wajib kita meyakini dia benar adanya, karena sebagian kelompok mereka menolak adanya fitnah kubur dan azab kubur. Padahal hadisnya, riwayatnya mutawatir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, fitnah kubur ini menurut penjelasan para ulama yang rajih akan terjadi pada setiap umat. Tidak hanya terjadi pada umat Muhammad, tapi semua umat terdahulu, termasuk akan menimpa orang kafir dan orang munafik dan umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, akan ada 2 orang malaikat, disebutkan bahwasanya namanya Munkar dan Nakir. Ciri-ciri fisiknya aswadani azraqan, masing-masing mereka berwarna hitam dan biru. Kedua ini yang akan bertugas menyampaikan pertanyaan atau fitnah kubur tersebut. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang dikecualikan berdasarkan dalil, mereka tidak akan mengalami pertanyaan dalam kubur, tidak akan mengalami fitnah di dalam kubur. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis. Yang pertama adalah al-murabit, para pejuang muslim yang berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin untuk menjaga perbatasan kaum muslimin. Ya.
Mereka kalau meninggal disebutkan dalam hadis, wa in mata, kalau mereka meninggal, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, pahalanya terus mengalir. Misalkan dia menjadi ahlur ribat, dia berjaga di perbatasan, kemudian dia beramal di situ, dia sholat, dia puasa, tiba-tiba dia meninggal di situ, maka amalnya, sholatnya, puasanya itu akan terus mengalir setelah dia meninggal. Wa ujri alaihi rizquhu, akan diberikan rizki oleh Allah di dalam barzakh. Wa aminal fattan, ini yang menjadi syahid, dan dia akan diberikan keamanan dari fattan, ujian di dalam kubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, as-saghir wal majnun, anak-anak kecil dan orang-orang gila yang mati dalam keadaan hilang akalnya. Disebutkan oleh para ulama, mereka ini tidak ditanya nanti di kubur, tapi nanti diuji di akhirat. Ya. Berikutnya yang ke berapa jawabannya? Yang ketiga, an-nabi. Nabi SAW tidak akan ditanya, karena justru beliau, tentang beliau lah orang lain akan ditanya tentang beliau. Kita akan ditanya tentang beliau. Beliaunya tidak ditanya, alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima, yang berapa? Yang keempat ya. Orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Mukmin yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat berdasarkan hadis. Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah, siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, waqahu Allahu fitnatal qabri, Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid ini juga akan aman dari fitnah kubur. Kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Jadi Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, kenapa kok orang mati syahid itu tidak ditanya nanti di kubur? Kenapa mereka tidak akan mengalami fitnah kubur? Maka Rasulullah bersabda, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukup kilatan-kilatan pedang di atas kepalanya ketika dia berperang di jalan Allah, cukup itu sudah menjadi fitnah buat dia. Maka tidak lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah kubur. Ya. Tadi disebutkan, kita membawakan hadis bahwasanya ruhnya orang-orang beriman akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jasad seekor burung di surga. Ya. Jasadnya orang-orang yang mati syahid juga demikian. Kemudian disebutkan bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya nikmat di dalam kubur itu akan dirasakan oleh ruh dan jasad. Iya. Bukankah? Namun jasadnya di sini jasad seekor burung. Jasad seekor burung. Makanya saya Soleh Sindi ketika menjelaskan hadis ini, jadi orang mukmin berada di dalam kuburnya, dia akan merasakan kenikmatan. Tapi kenikmatan belum sempurna. Kenikmatan di dalam surga. Cuman kenikmatannya belum sempurna karena ruhnya masih berada di dalam tubuh seekor burung di surga. Nah, nanti ketika setelah hari kebangkitan, setelah diadili, setelah melintasi sirat, qantarah, dibukakan pintu surga, setelah mereka masuk ke dalam surga, ruh mereka akan berada di jasad yang sempurna, jasad mereka, badan mereka yang asli. Ya, jadi tidak bertentangan antara penjelasan para ulama bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad, dengan hadis tadi bahwasanya arwahnya orang-orang beriman di dalam burung, jasad burung. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menerima amal saleh kita dan menambahkan untuk kita taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم